Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang air dan cairan tubuh. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Fatma Wahyuni, yang kedua Gina Salsabila Fajri, dan yang terakhir Yola Yulianis. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu definisi air dan cairan tubuh. Air merupakan bahan terpenting dalam tubuh manusia yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air juga merupakan komponen terpenting dalam bahan makanan. Dan selanjutnya, cairan tubuh. Cairan tubuh merupakan suspensi sel di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh makhluk multiselular seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh merupakan komponen terpenting bagi fluida ekstraselular, termasuk plasma darah dan transselular. Cairan tubuh dapat ditemukan dalam spasi jaringan. Air adalah cairan tubuh yang merupakan bagian utama tubuh, yaitu 55-60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak atau lean body mass. Selanjutnya, klasifikasi air dan cairan tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, cairan ekstraseluler merupakan cairan yang terdapat di luar sel. 33% dari total cairan tubuh manusia yang terdapat di luar sel. Terus dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cairan plasma darah dan cairan interstisial. Di sini mengandung banyak ion natrium klorida dan bikarbonat serta terdapat berbagai nutrien. Yang kedua, cairan intraseluler merupakan cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia. 67% dari total air tubuh manusia terdapat di dalam intrasel dan mengandung banyak ion kalium, magnesium, dan fosfat. Selanjutnya, letak cairan tubuh berdasarkan lokasi IGF terbagi atas. Yang pertama, cairan interstitial, cairan yang terletak di antara ruang antar sel. 99% berupa gel. Sering juga disebut cairan getah bening atau limfa. Yang kedua, cairan plasma darah atau biasa disebut cairan intravaskular. Cairan yang terletak di antara sel-sel darah atau disebut juga cairan bagian bening dari komponen darah. Yang ketiga, cairan cerebrospinal terletak di dalam ventrikel otak dan ruang subarachnoid yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Yang keempat, cairan dalam ruang potensial terletak di dalam ruang potensial. Yang kelima, cairan gastrointestinal terletak di dalam saluran pencernaan dalam jumlah yang relatif tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, cairan intraokuler terletak di dalam mata yang fungsinya menjaga keutuhan struktur mata. Selanjutnya, fungsi air dan cairan tubuh. Yang pertama, menambah energi. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Yang ketiga, memperbaiki pola makan. Dan yang keempat, menjaga suhu tubuh. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Salsabila Fajri. Kepada Gina, saya persilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini yaitu tentang sumber dan pencernaan air dan cairan tubuh. Sumber dan pencernaan air dan cairan tubuh ini terdiri dari beberapa pendapat, yaitu yang pertama, sekitar 80% kebutuhan cairan tubuh itu berasal dari air dan sisanya dapat dipenuhi lewat makanan. Nah, yang kedua, di Amerika Serikat, total asupan air pada populasi orang dewasa itu 28% berasal dari makanan dan 72% berasal dari minuman. Yang ketiga, di Singapura, pada tahun 1968 menunjukkan bahwa air tubuh yang utama itu adalah air putih sebanyak 74%. Nah, yang terakhir, penelitian THIRST di Indonesia itu menunjukkan 63,4% dan 71,3% orang dewasa lebih menyukai air putih sebagai minuman utama setiap hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan air di dalam tubuh. Proses perjalanan air di dalam tubuh itu terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, air yang kita minum masuk ke dalam mulut menuju saluran cerna. Nah, yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang keempat, terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang terakhir itu air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Nah, selanjutnya penyerapan air dan cairan tubuh. Proses penyerapan air dan cairan tubuh ini terjadi pada usus besar, di mana usus besar ini berperan untuk menyerap air serta mineral tersebut sehingga sisa-sisa ini sekarang berbentuk padat. Nah, hampir semua kandungan air yang kita konsumsi baik melalui makanan maupun minuman diserap oleh usus besar. Usus ini sangatlah berjasa dalam hidup kita karena menjauhkan kita dari dehidrasi. Selanjutnya, osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran semi-permeabel. Biasanya terjadi dari larutan yang konsentrasinya kurang pekat ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat, sehingga larutan yang berkonsentrasi rendah volumenya akan berkurang dan larutan yang berkonsentrasi tinggi volumenya akan bertambah. Solute adalah zat yang terlarut, sedangkan solvent adalah pelarutnya. Garam adalah solute dan air adalah solvent. Proses osmosis ini penting dalam pengaturan keseimbangan cairan ekstra dan inti sel. Osmolaritas adalah cara mengukur kepekatan larutan dengan menggunakan satuan mol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Yulianis. Baiklah, saya Yola Yulianis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang transfer aktif. Proses perpindahan cairan tubuh dapat menggunakan mekanisme transfer aktif. Transfer aktif merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis yang memerlukan aktivitas metabolik dan pengeluaran energi untuk mengeluarkan berbagai materi atau memindahkan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya ada utilisasi air dan cairan tubuh. Air adalah pelarut senyawa ionik dan netral. Dapat mengalami ionisasi, mempengaruhi diosulisi mikromolekul. Kita memerlui 2,5 liter air setiap harinya. Karena setiap hari badan kita kehilangan lebih dari 2,5 liter air. Air dikeluarkan melalui pipis bersamaan dengan fases, keringat, dan berupa uap air dari paru-paru.
Selanjutnya ada sistem ekskresi air dan cairan tubuh. Terdiri dari 3 organ, yaitu ginjal, kulit, dan paru-paru. Akibat kelebihan dan kekurangan air dan cairan tubuh. Akibat kekurangan air, yang pertama ada gangguan pada sistem pencernaan, yang kedua ada gangguan pada sendi, yang ketiga ada kulit jadi keriput, yang keempat ada hidrasi. Jika kita kelebihan air, yang pertama akan terjadi iritasi pada perut, yang kedua masalah pada ginjal, yang ketiga buang air kecil berlebihan, yang keempat meningkatkan resiko gangguan jantung. Sekian, terima kasih.